Welcome back my YouTube channel. Subscribe my channel. Oke, di sini saya Ayu akan menjelaskan tentang imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi itu jika kita melihat lembar harga yang diberikan oleh leader obligasi, kerja umumnya akan melihat informasi yang berkaitan dengan tanggal waktu jatuh tempo, harga, dan tingkat bunga kupon setiap obligasi. Kita juga akan melihat imbal hasil obligasi yang dilaporkan. Berbeda dengan tingkat bunga kupon yang nilainya tetap, imbal hasil obligasi yang dilaporkan akan bervariasi dari hari ke hari, bergantung pada kondisi pasar saat itu. Ada dua jenis imbal hasil obligasi. Yang pertama ada imbal hasil saat jatuh tempo dan imbal hasil saat penebusan. Kalau imbal hasil saat jatuh tempo yaitu tingkat imbal hasil yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo. Sedangkan imbal hasil saat penebusan yaitu tingkat imbal hasil yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut ditebus sebelum tanggal jatuh temponya. Perubahan nilai obligasi seiring waktu, yaitu perubahan nilai obligasi seiring waktu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk suku bunga, risiko kredit, dan faktor ekonomi lainnya. Obligasi dengan kupon setengah tahun. Untuk mengevaluasi obligasi setengah tahun, kita harus mengubah model valuasi. Yang pertama yaitu membagi dua pembayaran bunga kupon tahunan untuk mendapatkan jumlah bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan. Yang kedua yaitu mengalihkan dua jumlah tahun sampai jatuh tempo untuk menentukan jumlah periode setengah tahun. Yang ketiga yaitu membagi dua tingkat bunga nominal untuk menentukan tingkat bunga yang berkala. Terus ada menilai tingkat risiko obligasi. Yang pertama adalah risiko harga, yaitu risiko penurunan nilai obligasi yang diakibatkan oleh naiknya tingkat bunga. Terus yang kedua adalah risiko reinvestasi, yaitu risiko bahwa penurunan tingkat bunga akan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari suatu portofolio obligasi. Terus yang ketiga adalah membandingkan risiko harga dan risiko reinvestasi, yaitu risiko harga berkorelasi positif dengan perubahan suku bunga, sedangkan risiko reinvestasi berkorelasi terbalik. Risiko harga dan risiko reinvestasi keduanya mewakili ketidakpastian yang terkait dengan dampak perubahan suku bunga pasar. Risiko gagal bayar merupakan kondisi di mana perusahaan penerbit obligasi tidak dapat memberikan bunga atau kupon kepada investor dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang pertama yaitu obligasi hipotek. Obligasi hipotek ini adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh penerbit dengan jaminan aset atau hipotek, di mana penerbit menggunakan pinjaman hipotek sebagai jaminan untuk membayar bunga dan pengembalian pokok kepada pemegang obligasi. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi ini adalah jenis obligasi yang tidak dijamin oleh aset atau jaminan tertentu, sehingga dalam hal ini penerbit obligasi biasanya perusahaan atau pemerintah berjanji untuk membayar bunga dan pengembalian pokok yang diinvestasikan oleh pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang ketiga, obligasi tanpa jaminan subordinasi. Obligasi tanpa jaminan subordinasi ini sering digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang ingin menggabungkan jenis utang yang memiliki resiko yang lebih rendah dengan jenis utang yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mendiversifikasi struktur utang mereka. Pasar obligasi adalah tempat di mana obligasi, yaitu instrumen keuangan yang mewakili utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya diperdagangkan. Nah, pasar obligasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar primer dan juga pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat di mana obligasi baru pertama kali diterbitkan dan dijual kepada investor. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana obligasi yang sudah ada
diperdagangkan antara investor dan harganya dapat berfluktuasi. Yang pertama ada kendali atas perusahaan. Kendali atas perusahaan ini merupakan kemampuan atau hak untuk mempengaruhi keputusan dan operasi perusahaan. Ini dapat berhubungan dengan kepemilikan saham, hak suara dalam pertemuan pemegang saham, atau posisi dalam manajemen atau dewan direksi perusahaan. Yang kedua yaitu hak preemptif. Hak preemptif ini merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang memberi mereka prioritas untuk membeli saham tambahan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Terdapat 3 jenis model penilaian saham biasa. Yang pertama model pertumbuhan nol, lalu yang kedua model pertumbuhan konstan, dan yang ketiga model pertumbuhan tidak konstan. Pada model pertumbuhan nol atau zero growth model, model ini mengasumsikan bahwa laba atau dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Nah, dividen ini akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang dan untuk seterusnya. Gambar ini merupakan rumus untuk menghitung penilaian saham model pertumbuhan nol. Penjelasan materi, harga saham versus nilai intrinsik dan model dividen yang didiskonto. Harga saham dan nilai intrinsik. Pasti kalian bingung gak sih apa perbedaan harga saham dan nilai intrinsik? Harga saham yakni harga pada suatu waktu yang ditetapkan oleh pasar saham. Sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai yang asli dari suatu saham, yakni sebuah perkiraan nilai yang dihitung dari risiko. Perbedaannya, harga saham lebih bersifat dinamis dan bisa berfluktualisasi setiap saat sesuai dengan keadaan pasar dan statement investor. Sedangkan nilai intrinsik lebih bersifat statis dan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi dan kinerja perusahaan. Model dividen yang didiskonto. Mari simak video penjelasan kali ini. Model dividen yakni pendekatan untuk menilai saham yang berfokus pada proyeksi dividen yang akan diterima investor dari perusahaan tersebut. Adapun rumus yang sering digunakan yakni rumus model Gordon. Jadi di sini PO sama dengan D1 atau dividen 1 dibagi RS dikurang G atau growth, yang dimana PO itu nilai saham biasa, sedangkan D1 itu dividen pada akhir tahun ke-1, RS itu pengembalian yang diperlukan atas saham biasa, G itu adalah growth, tingkat pertumbuhan dividen. Model diskonto mengacu pada metode penilaian yang mengevaluasi nilai suatu aset berdasarkan arus kas masa depannya, yang kemudian didiskontokan kembali ke nilai sekarang. Ini dapat diterapkan pada saham, proyek investasi, atau aset finansial lainnya. Gambar di atas menunjukkan rumus model Gordon dividen yang didiskonto. Materi yang selanjutnya yaitu melakukan valuasi saham dengan pertumbuhan non-konstan. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen yang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah tetapi konstan hingga waktu tak terbatas. Materi selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Penilaian saham preferen.
Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Rumus dari saham preferen yaitu PV sama dengan D per K. Keterangannya yaitu PV adalah nilai saham preferen dan D dividen tahunan per lembar saham preferen dan K tingkat return atau pengembalian yang diisyaratkan pada saham preferen.